Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan kami di Gamis Podcast SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara. Salam sehat dan semangat. Apa kabar sobat semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan kini sudah bergabung dengan kita narasumber dari salah satu orang tua siswi SD Ihsaniyah Gajah Mada. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Ma. Insya Allah sehat selalu. Oke, monggo perkenalkan diri dulu Ma. Oke, terima kasih Miss Ola. Nama saya Rahma. Saya biasa dipanggil Bunda Rahma. Oh, Bunda Rahma. Iya. Saya orang tua dari Zafira Najwa Kharunisa yang sekarang duduk di kelas 2 SD. Oh, kelas 2. Duanya kelas 2 apa? Kelas 2D. Kelas 2D. Iya. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai ASN, aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Tegal. Oh, ya. Kalau rumah saya di sini di Tegal, makanya sekolahnya juga di Tegal aja, nggak sampai ke Selawi. Oke. Oke, Ma, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kalau sibuk karena kantor juga sudah mulai berangkat lagi ya. Memang masih ada sistem WFH, tapi ada sebagian waktu untuk WFH, ada juga WFO. Jadi masih tetap aktivitas kantor masih berjalan. Kemudian yang jelas sibuk nemenin anak-anak karena anak-anak masih daring ya. Kakaknya Zafira yang sekarang di pondok pun sekarang juga masih daring, belum bisa balik ke sana. Jadi ya memantau, mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Oke, Ma. Seperti yang kita tahu nih, Ma, sudah hampir setahun sekolah diliburkan ya, Ma. Ya. Sebenarnya terpaksa diliburkan gitu kan. Sudah hampir setahun. Dan gimana sih perasaan Mama mendampingi Ananda dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh kalau di rumah gitu ya, nggak di sekolah, Ma? Rasanya gimana nih? Udah nggak kerasa ya. Udah nggak kerasa. Corona hampir 1 tahun ya, hampir mau ulang tahun ya ini ya Miss Ola ya. Waktu tahun kemarin kan kalau nggak salah mulai Maret ya, kita mulai ada masa pandemi ini. Ya kalau awal-awal mungkin hampir sama ya seperti orang tua pada umumnya. Awal-awal kita ada perasaan bingung, ada perasaan macam-macam lah ya Miss Ola ya. Karena yang biasanya sama-sama beraktivitas, ketika pagi anak berangkat sekolah, saya berangkat kerja, baru ketemu nanti sore atau malam gitu ya. Tapi kalau ini kan anak pagi di sekolah, sementara orang tua harus kerja. Kadang-kadang ada bingungnya juga ketika kemudian ada tugas dari sekolah. Itu awal-awal masih bingung, masih butuh adaptasi. Kemudian masih ada ini harus gimana ya. Tapi saya bersyukur bahwa SD Ihsaniyah itu ketika memberikan tugas itu tidak kemudian pada hari itu diberikan tugas pada jam tertentu harus dikumpulkan misalnya. Tapi ada jeda waktu yang cukup lah bagi orang tua yang terutama orang tua yang bekerja ya, untuk bisa mendampingi anak-anak, tetap mendampingi anak-anak belajar. Jadi ya awal-awal memang tentu sama lah orang tua pada umumnya, bingung, mungkin ada panik juga seperti itu. Oke, tapi sekarang sudah terbiasa ya, Ma? Kalau sekarang alhamdulillah sudah terpola ya, karena memang sudah cukup lama kita juga saling belajar lah, berproses. Tapi ya meskipun sudah terpola, namanya anak-anak ya Miss Ola ya, dinamikanya juga naik turun. Jadi ada juga masa-masa di mana anak juga merasa jenuh ya, kapan sih Bun mah kayak gini terus. Iya kayak gitu Miss Ola. Oke, Ma. Jadi Bunda ya tadi panggilnya Bunda ya. Oke, Bunda Rahma. Bunda Rahma ini kan termasuk salah satu wanita karir ya, Ma? Ya. Ya. Jadi ada tantangan tersendiri nggak sih, Ma, sebagai wanita karir gitu dalam pembelajaran daring ya? Seperti ini, daring. Oke, bukan wanita karir sih sebenarnya, saya hanya wanita bekerja. Kebetulan bekerja di luar, jadi bekerja di kantor juga.
Ya, tantangan tersendiri ya. Saya senang dengan pilihan kata tantangan ya. Kenapa? Karena kalau tantangan, kalau kita membiasakan untuk memilih kata-kata yang positif ya. Tantangan itu kita termotivasi untuk mencari solusi. Tapi kalau kita menyebutkannya ada masalah ya. Kalau udah masalah kan orang baru lihatnya aja udah malas gitu ya, Miss ya. Negatif Ya, udah negatif. Udah ketemunya udah malas. Tapi kalau tantangan kita termotivasi untuk mencari solusi. Ya, tantangannya ya tadi bagaimana kita berbagi waktu, berbagi perhatian. Karena awal-awal kan juga kita ada khawatir ya, karena ketika kita menggunakan sistem daring, belajar daring ya, anak-anak belajar dengan daring, otomatis itu kan mau tidak mau kita menggunakan alat bantu teknologi yang namanya handphone ya. Dan sebenarnya selama ini handphone itu kami sangat membatasi ketika anak-anak berinteraksi dengan itu. Tahu sendirilah kalau bahasa saya ketika saya mengisi parenting itu bahasa ekstrimnya adalah setan gepeng gitu ya. Kalau kita sudah ketagihan dengan satu benda ini itu kan sudah melalaikan banyak hal. Nah, kekhawatiran kami adalah ketika saya harus tetap bekerja di luar tapi anak-anak harus daring, artinya kan anak-anak siapa nih yang ngontrol ketika anak-anak berinteraksi dengan handphone. Dulu memang jadi saya menitipkan tugas itu ke handphone, kebetulan di rumah ada mbah ya, anak-anak nemenin mbah juga di rumah, jadi saya menitipkan tugas itu di handphone mbahnya atau di ayahnya. Jadi saya forward karena yang ada di grup sekolah kan saya ya, jadi saya forward ke ayahnya atau ke mbahnya, nanti dari situ anak-anak yang tahu tugasnya seperti apa. Awal-awal agak kekhawatirannya tentang itu, tapi itu tadi berjalan dengan waktu yang jelas. Komunikasi ya, jadi ada komunikasi, kemudian ada aturan main, itu yang kemudian alhamdulillah anak-anak bisa cukup kooperatif ketika ditinggal. Ia tidak kemudian dur dengan HP-nya, dengan HP mbahnya atau HP ayahnya, atau mungkin apapun fasilitas teknologi yang ada di rumah seperti itu ya. Jadi mungkin bagi waktunya, kemudian saya berusaha untuk supaya sampai rumah itu tahu sendirilah kalau kerja itu sampai sore, sampai rumah itu yang ada tinggal sisa energi, sisa emosi gitu kan ya. Jadi begitu kepancing sedikit, biasanya orang tua juga mudah untuk marah sama anak-anak. Nah, itu saja yang mungkin perlu adaptasi juga. Jadi selama pembelajaran jarak jauh ini kan peran guru digantikan orang tua ya, Nak. Dan mestinya itu ada dampak tersendiri lah, ada yang kurang gitu kan, karena emang nggak semua orang tua itu biasanya mendampingi anaknya. Iya betul. Ya, jadi dari sudut pandang seorang konselor nih, Nak, apa dampak PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara psikologi untuk anak? Iya. Jadi dampak untuk anak ya dengan program belajar jarak jauh seperti ini, yang pertama ada yang berbeda atau ada hambatan dalam kemampuan interaksi sosial anak. Jadi apalagi untuk anak-anak yang masih baru ya, baru masuk misalnya kelas 1 gitu, anak kelas 1 SD, ketemu temennya belum pernah, ketemu gurunya juga belum pernah, tahu-tahu belajar harus dengan daring misalnya, itu tentunya juga akan berdampak sendiri buat anak-anak. Kemudian yang kedua ada rasa jenuh mungkin. Nah, rasa jenuh ini ya anak-anak yang biasa main apalagi ya, yang biasa keluar, kemudian biasa berinteraksi dengan teman-temannya, itu tentu ada perasaan jenuh ketika geraknya terbatas gitu. Jadi perasaan jenuh ini biasanya akan menimbulkan emosi-emosi negatif ya, misalnya mungkin dia jadi sensitif, dia gampang marah, yang dia tidak tahu bagaimana caranya mengekspresikan emosinya gitu. Jadi ada mungkin anak yang kemudian sampai sering marah-marah sama orang tuanya, sering teriak-teriak. Ya, itu salah satu dampak juga. Kemudian ada juga dampak yang
anak meniru ya, melihat reaksi orang tua, orang dewasa di sekitarnya, reaksi yang kurang tepat dengan keadaan sekarang gitu. Jadi awal-awal masuk masa pandemi itu kan informasi berseliweran ya Miss Ola ya, lewat medsos apalagi, baik itu yang berita benar atau berita yang hoax gitu ya, itu berseliweran. Kadang-kadang respon orang tua juga ada yang kemudian over juga, ada yang panik, ada yang juga cuek malah ya, atau ada yang mungkin marah-marah dengan keadaan seperti itu. Jadi karena waktu anak lebih banyak di rumah, lebih banyak melihat lingkungan sekitar di rumah, mungkin orang tua, mungkin tetangganya, atau mungkin sekitarnya ya, orang dewasa di sekitarnya, dia akan belajar banyak hal. Baik itu hal yang positif maupun hal yang kurang pas bagi anak-anak. Makanya anak-anak meniru reaksi yang kurang pas di orang dewasa. Kemudian bisa juga berdampak juga kecemasan yang berantai dari lingkungan. Artinya tadi berita informasi, kalau bahasanya Zafira itu malah sampai dia pernah pada titik bilang begini, lagi-lagi nonton berita, corona gitu. Jadi Zafira sendiri tidak nyaman ketika orang tuanya waktu awal-awal kan kita masih sering ya, berapa nih ininya sekarang korbannya dan sebagainya. Dan setelah sering memantau gitu, bagaimana perkembangan corona di wilayah kita, di Kabupaten Tegal, di Kota Tegal seperti apa, kebijakan pemerintah ngambilnya apa seperti itu. Itu ternyata berdampak ke anak-anak. Ya Zafira itu tadi responnya, lagi-lagi nonton berita, corona lagi. Jadi kadang itu menjadi berdampak juga kecemasan yang berantai ke anak-anak. Kemudian tadi interaksi sosial, anak-anak jadi pasti ketika kan berkurang ya, baik itu kualitas maupun kuantitas anak berinteraksi dengan teman-temannya berkurang. Bagi anak-anak yang tipe kebutuhan untuk berinteraksinya tinggi, itu akan sangat berpengaruh. Jadi dia mungkin akan lebih cenderung murung gitu ya, gampang sedih gitu, karena biasanya main happy sama teman-temannya, apalagi ketika ditambah lagi kalau komunikasi dengan orang tuanya kurang baik misalnya, atau jarang ketemu gitu, itu kan jadi semakin berpengaruh pada kondisi psikologis anak seperti itu. Makanya di sini kemudian yang perlu sentuhan bukan cuma anak sebenarnya ya, tapi juga iya betul, orang dewasa, orang tua di sekitar anak-anak itu. Oke Mbak, jadi seperti yang kita tahu nih ya Mbak, sekarang nih semenjak PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau daring, ada istilah muncul daring jadi daunting atau darah tinggi, hingga ada muncul istilah tersebut, dan juga maraknya kasus siswa yang mengalami kekerasan atau depresi, dan bahkan ada juga yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, dari sudut psikologi ya Mah, Ibu menurut Mama lagi. Oke, dari nggak apa-apa biasa ngomongnya Mama. Ini dari menurut segi psikologi ya, menurut pandangannya Bunda, itu gimana kasus seperti ini dan solusinya itu apa sih? Iya, innalillahi ya, kita tuh berduka dengan berita-berita seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada terjadi di sekitar kita. Jadi tadi dari awal Bunda sampaikan ya Miss Ola, bahwa kondisi seperti ini memang menyerang berbagai pihak, dari segi usia, dari segi kelompok masyarakat apapun, itu butuh penyesuaian seperti itu. Jadi kalau saya mengikuti seminar online dulu ya, jadi sebelum sampai ke dampak negatif, kita lihat yang positif dulu ya. Jadi di dalam masa pandemi seperti ini, meskipun dibalik cerita itu banyak cerita-cerita yang kemudian kayak tadi yang Miss Ola sampaikan ya, tapi kita bisa juga mengambil sisi positifnya, bahwa ternyata di masa seperti ini, ketika orang kemudian peduli dengan teknologi ya, segala sesuatu dengan online seperti itu, kesempatan kita untuk belajar pun semakin luas gitu. Kalau dulu
ketika ada seminar, kemudian ada workshop yang bagus-bagus, saya mikir 2 kali harus datang ke Jogja, harus datang ke Jakarta, ke Semarang gitu ya. Bayar seminarnya sudah lumayan, tambah lagi buat perjalanan ya. Apalagi kalau anak-anak ikut, berarti kan pajaknya juga tambah lagi kan. Nah, ya. Nah, kalau ternyata di masa pandemi seperti ini karena serba online, terbuka itu. Saya dari sini pun bisa mengikuti seminar yang dari Surabaya, dari Jogja, dari Jakarta, dan itu terbuka buat orang tua. Dan tema-tema yang diangkat juga hangat ya tentang masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah kalau orang tua atau kita ya bisa memanfaatkan teknologi untuk hal yang baik, insya Allah juga yang didapat maka baik. Nah, dari satu seminar yang pernah saya dengar dan saya ikuti itu bahwa kita itu ada di kelompok mana nih? Zona yang ketakutan, zona belajar, ada 3 zona ya, zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh. Zona ketakutan itu ketika mungkin awal ya, ketika awal, entah mungkin sampai terjadi sampai sekarang mungkin masih ada, ketika orang ya panik beli masker, beli obat berlebihan sampai akhirnya masker langka seperti itu ya. Kemudian ada berita apa diikutin, nonton berita terus, apapun informasi yang masuk disebar gitu, entah itu hoax atau tidak disebar langsung. Jadi semakin membuat cemas orang di sekitarnya malah ya, itu zona ketakutan. Kemudian berangsur mungkin kita masuki zona belajar. Mudah-mudahan bertahap lah, semua berproses, tidak kemudian berkutat pada satu zona ketakutan tadi. Zona belajar bahwa kita mulai aware gitu ya, ini ada kejadian ya, ada peristiwa, dan itu terjadi mendunia bahkan ya, bukan cuma di Indonesia yang seperti ini. Maka ya sudah, kita harus menerima kenyataan ini, kemudian kita move on, kita mulai beradaptasi. Kalau bahasa istilah pemerintah new normal kemarin itu ya, kita mulai beradaptasi. Kalau memang kondisinya seperti ini, ya kita harus menghadapi gitu. Jadi stop untuk meminimalis untuk melihat berita-berita yang kemudian semakin membuat cemas. Jadi daya tahan kecemasan atau kekhawatiran orang kan beda-beda ya. Kalau saya tahu kalau nonton begini malah tambah cemas nih, tambah khawatir, ya udah diminimalis lah, kalau perlu di stop aja. Kemudian yang jelas stop share informasi yang kemudian semakin meresahkan orang lain, apalagi kemudian itu nggak jelas kebenarannya. Kalau informasi yang kemudian artinya seperti misalnya kita sosialisasi tentang 3M gitu, itu memang perlu, tapi bukan informasi yang kemudian nakut-nakutin seperti itu. Kemudian stop belanja berlebihan tadi ya. Kalau memang kita butuh vitamin, kita butuh madu, itu ya sesuai dengan kebutuhan aja lah. Biasanya kalau itu kan ada belanja bulanan atau mungkin belanja pekan, jadi yang normal saja. Kemudian mulai mengenali emosi sendiri. Jadi munculnya masalah tadi itu bisa jadi karena kita sebagai orang dewasa juga belum bisa menemukan belum bisa menerima kenyataan ini loh, ini tuh memang pandemi gitu, mau nggak mau kita harus ngadepin. Kemudian memang ada beberapa dampak ya, misalnya mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kemudian ada dampak-dampak di perusahaan-perusahaan juga mungkin menurun seperti itu. Jadi itu yang mulai kita nerima, karena ketika kita nerima kemudian mencoba untuk berpikir jernih, kita mensyukuri, insya Allah kita justru akan menemukan jalan keluar gitu. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Nah, kadang dalam kondisi panik seperti itu, orang tua kemudian juga menuntut lebih untuk anak-anaknya. Ini misalnya anak-anak dapat tugas nih. Anak yang dapat tugas seperti itu kan belum tentu setiap hari happy nerima tugas, mengerjakan tugas. Atau mungkin nggak bisa maksimal lah. Nah, di sini tuntutan orang tua kadang-kadang lebih gitu. Kok nggak bisa sih, kok belum dikerjain, cepet teman-temannya udah pada ngerjain. Nah, kebiasaan untuk membandingkan anak dengan orang lain, dengan temannya, dengan kakaknya. Jadi satu hal yang sering saya garis bawahi, sering saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa setiap anak itu unik gitu ya. Jadi jangan pernah membandingkan Zafira dengan Zahra, jangan pernah membandingkan Zafira dengan teman-temannya. Bandingkan Zafira pada saat itu dengan saat Zafira pada saat yang baik misalnya.
Jadi untuk memotivasi dia, saya biasa loh, kemarin Zafira bisa bangun pagi loh dengan ceria, hari ini kenapa nih gitu. Jadi bandingan dia dengan dia yang pada saat bagus. Jadi ketika orang tua kemudian ikut panik juga menekan anak, akhirnya anak juga stres kan, harus ngerjain ini, masih banyak pekerjaan. Jadi kalau bahasa teman-teman saya psikologi, sak bahagia mula dek gitu. Jadi kamu mau ngerjain tugasnya yang penting tugas diselesaikan, tapi nggak harus yang selalu menjadi nomor satu. Kan ada ya orang tua yang pengennya anak tampil nomor satu dan itu dipaksakan gitu. Kan nggak semua anak harus pintar matematika, bahasa Indonesia, PPKN pada saat yang sama ya. Karena elang itu pintar terbang, ikan itu pintar berenang, rusa itu pintar lompat. Nggak mungkin rusa dituntut untuk terbang, rusa dituntut untuk berenang gitu ya. Jadi biarkan anak-anak itu punya potensinya masing-masing seperti itu. Kemudian yang terakhir zona bertumbuh tadi. Zona bertumbuh itu lebih banyak kita kemudian mulai bergerak membantu orang lain, punya ada kesadaran untuk membantu orang lain seperti itu. Itu mungkin Miss Ola. Jadi supaya kita mencegah adanya kejadian-kejadian seperti itu, kita agak mentargetkan anak gitu ya. Jadi jangan kemudian mempressure anak untuk sesuai dengan keinginan orang tua. Oke, seperti yang tadi Bunda sebutkan ya, anak-anak ini udah mulai jenuh ya di masa-masa sekarang ini. Jadi bila kemungkinan ada pembelajaran tatap muka gitu kan, sebenarnya kan baik anak maupun orang tua sebenarnya ingin sekali ya pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka. Seberapa besar sih pengaruh tatap muka secara psikologi anak? Iya, tatap muka ya. Ada, kalau saya ngobrol sama teman-teman juga ya, itu ada orang tua yang mungkin masih lebih merasa nyaman untuk daring dulu. Ada juga orang tua yang sudah tidak sabar untuk pengen segera tatap muka ya, mungkin melihat perkembangan juga ya. Ada juga yang masih mengkhawatirkan, anak saya ini kira-kira aman nggak ya ketika sudah bisa dilepas ke sekolah sendiri gitu. Nah itu yang kemudian perlu diperhatikan ya, karena selama ini kita sudah komunikasikan kepada anak belum bagaimana protokol kesehatan. Kenapa sih anak harus menggunakan protokol kesehatan? Kenapa kalau pergi harus pakai masker? Kenapa anak harus rajin cuci tangan? Kenapa anak harus jaga jarak sama orang lain? Ketika belanja nggak boleh asal megang troli, nggak boleh asal megang fasilitas-fasilitas umum misalnya. Itu sudah belum komunikasikan dengan. Jadi itu harus dipersiapkan juga sama anak-anak. Dan itu persiapannya nggak misalnya besok mau berangkat baru malam ini kita persiapkan, nggak bisa ya. Jadi butuh waktu. Kalau selama ini kita sudah membiasakan diri untuk mengomunikasikan kenapa kita perlu masker, kenapa harus jaga jarak dan sebagainya, insya Allah itu akan menjadi lebih mudah ketika kemudian dek besok misalnya mau mulai sekolah nih bulan depan gitu, adik tetap harus jaga jarak ya. Jadi dan itu juga perlu komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua saya pikir ya. Kalaupun memang nanti memang harus ada tatap muka dengan kondisi seperti ini, mungkin lebih dilihat jam belajarnya, tidak selama seperti misalnya pada hari-hari biasanya dulu pada dalam kondisi normal. Karena kan bukan hanya menggunakan masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, tapi juga durasi berapa lama kita berkumpul dalam sebuah ruangan tertutup misalnya, durasi ventilasi itu juga berpengaruh. Jadi anak tahu bagaimana menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, anak juga harus dipersiapkan juga apa yang harus dilakukan ketika belajar tatap muka seperti itu. Yang ketiga juga sama-sama mempersiapkan, sama-sama dari pihak sekolah, pihak orang tua, kemudian anak-anak juga sama-sama saling menjaga seperti itu. Selalu jalin komunikasi ketiga pihak seperti itu mungkin Miss Ola. Oke, yang terakhir nih Bun. Oh sudah terakhir ya. Kalau udah ngobrol itu Miss Rama itu udah. Iya kalau udah ngobrol santai itu ya dulu masih mana-mana ya. Iya. Oke, yang terakhir Bunda, bagaimana cara mengimplementasikan parenting education untuk semua orang tua?
Iya, jadi saya percaya ya bahwa setiap orang tua pasti berproses belajar, ada kemauan untuk belajar. Eh, Intinya mungkin ya ketika saya pun sebagai eh, apa ya orang yang juga salah satu orang tua yang memperhatikan masalah anak, memerhati anak juga, biasanya si parenting juga, itu juga perlu diingatkan terus. Jadi yang pertama adalah konsisten. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu tentang edukasi tentang parenting, ya kemudian terapkanlah, lakukanlah gitu. Jadi konsisten. Kita saling support, saling mengingatkan. Kemudian yang pertama, dampingi anak. Sebenarnya ada banyak hal positif dalam masa seperti ini adalah kita punya waktu lebih banyak untuk bersama anak di rumah. Yang mungkin yang biasanya nggak pernah makan bareng sama anak karena ada WFH gitu ya, saya bisa punya waktu untuk makan siang sama anak-anak gitu. Ya, atau mungkin makan malam bisa sama anak. Jadi dampingi anak, lebih banyak waktu bersama anak, kemudian eratkan ikatan emosional dengan berbagai macam aktivitas bersama anak-anak. Kemudian komunikasi terbuka, menjalin komunikasi terbuka, atur kesepakatan. Jadi tadi contoh misalnya jam berapa anak boleh berinteraksi dengan handphone, dengan televisi, itu atur kesepakatannya, buat kesepakatan bareng anak. Namanya kesepakatan berarti dia tahu, kita tahu gitu. Anak juga dilibatkan, konsekuensinya apa, itu anak diingatkan ketika dia melanggar, tidak kemudian langsung dijatuhi nggak boleh lagi main di situ atau bagaimana, tapi diingatkan dulu, ada tahapannya, itu sama-sama dibicarakan, kalau perlu hitam di atas putih boleh ditulis. Ada juga saran menuliskan beberapa pesan itu ditempel, misalnya di dekat tempat tidurnya. Kalau mau tidur kita baca buku aja yuk gitu. Jadi ada beberapa pesan yang kemudian ditempel di tempat yang anak-anak biasa lihat. Jadi misalnya di dekat tempat minum gitu, kalau minum ingat adab ya gitu. Misalnya adab duduk, baca doa dan sebagainya. Jadi ayo kita bikin kesepakatan, kemudian optimalkan potensi anak. Orang tua semakin banyak di rumah, jadi bisa semakin mengamati ini anakku ini gaya belajarnya seperti apa, apakah dengan visual ataukah dengan audit atau mendengar ya, atau dengan kinestetik. Jadi orang tua malah justru jadi semakin punya kesempatan nih untuk melihat anak itu punya potensi apa. Yang terakhir sebelum menutup, ada sebuah penelitian bahwa ternyata yang bikin bahagia anak itu bukan main HP, berinteraksi dengan televisi. Yang bikin bahagia anak adalah ketika dia bersama orang tuanya bahagia. Jadi berkomunikasi dengan orang tua, banyak waktu komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua membersamai anak-anaknya. Jadilah ibu yang bahagia, jadilah orang tua yang bahagia, terutama ibu yang berbahagia, supaya bisa memberikan kebahagiaan lebih luas kepada orang di sekitarnya, termasuk anak-anak, terutama anak-anak. Jadi jangan lupa bahagia ya Miss Ola. Iya, selalu. Oke Bunda, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini ya Bunda. Dan ini saya langsung tutup saja. Iya, oke. Miss Ola, terima kasih. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya, walaupun sibuk ya Bunda. Enggak, Miss Ola. Oke Sobat Gamis, tidak terasa sudah hampir setengah jam kita bersama, dan kini saatnya kami undur diri. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan 4M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Dan terima kasih sudah bergabung dengan kami di Gamis Podcast, tempatnya ngobrol seru, santai, dan inspiratif. Saya Miss Ola, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Isania Gajah Mada, sekolahnya para juara. You gonna break my heart, you gonna tear it apart, no matter what you do. Hey everybody, this is DJ Enrique Manado. Please welcome Airport Revolution in